Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tabian Fakih, NIM 200222213. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan inayahnya pula lah kita dapat diberikan kesehatan, kita dapat diberikan kesempatan pada hari ini, terutama untuk mengerjakan aktivitas kita dalam artian menjalankan tugas dan sebagainya. Dan tak lupa pula marilah kita mengiringkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya pula lah kita dapat berada di alam yang terang benderang sampai sekarang ini. Jadi baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan PPT saya, yaitu partisipasi masyarakat daerah. Partisipasi masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam menyusun peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Peraturan daerah dalam kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rencana tata ruang, pajak daerah, retribusi daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, perizinan, pengaturan yang memberikan sanksi kepada masyarakat, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial. Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berupa peraturan kepala daerah. Selanjutnya, partisipasi masyarakat sebagai dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan melalui, yaitu yang pertama itu konsultan publik, yang kedua penyampaian aspirasi, yang ketiga yaitu rapat dengan pendapat umum, yang keempat adalah kunjungan kerja, yang kelima adalah sosialisasi sosialisasi, kemudian yang keenam yaitu seminar, lokakarya dan atau diskusi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai dimaksud dalam pasal 2 pemerintah daerah, yang pertama yaitu mensosialisasikan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengembangkan sistem informasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berupa layanan daring atau online dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ataupun perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama yaitu penguasaan permasalahan yang akan dibahas, yang kedua yaitu latar belakang keilmuan atau keahlian, yang ketiga itu mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas, dan atau yang keempat yaitu terkena dampak secara langsung atau substansi yang dibahas. Kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus menunjukkan perwakilannya.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai dimaksud dalam pasal 5, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Yang pertama itu penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang kedua itu musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan, yaitu yang pertama penyusunan rancangan awal penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyusunan rencana strategi perangkat daerah, penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah. Selanjutnya itu dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan awal rencana kerja daerah, penyusunan rencana kerja perangkat daerah, penyusunan rencana pembangunan daerah di kecamatan, musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten atau kota. Partisipasi masyarakat sebagai dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dilakukan melalui menyampaikan aspirasi, konsultasi publik, diskusi dan atau masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hasil partisipasi masyarakat sebagai dimaksud pada ayat 4 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah itu sendiri. Selanjutnya itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai dimaksud dalam pasal 5, pemerintahan daerah melakukan penyebarluasan yang pertama yaitu rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah, rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah, rancangan rencana strategis perangkat daerah, rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rancangan rancangan kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, rancangan rencana kerja pemerintah daerah, penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui sistem informasi media cetak, elektronik dan lain-lain ataupun papan pengumuman. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dan dari masyarakat kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan ataupun jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi itulah slide ataupun PPT yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.